Oke, baik. Terima kasih eh, untuk pembukaannya, Fadil. Oke, makasih, Zakwan. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, nah jadi hari ini agendanya itu yang pertama kita bakal fokus sih ya, lebih ke latihan soalnya lah ya. Saya kan Esika tuh lumayan padat ya materinya gitu. Nah, mungkin agar lebih kebayang ya, supaya lebih kebayang untuk pengaplikasiannya masing-masing konsep seperti itu ya, kita langsung bahas soal aja. Nah, adapun nanti kalau misalnya kita udah selesai nih ya, dan terakhir sampai setengah 10 ya, semoga nggak overtime. Dan ini kan ada latihan soal ya dari Bumia. Nah, latihan soal ini cuma ada 5. Nah, tapi kita lihat nanti kalau misalnya udah beres semua, kalau teman-teman masih mau request soal yang dari 2020, ya boleh lah ya. Kita bisa bahas bareng. Oke, kita lanjut lagi ya terkait eh SIK ya. Yang pertama seperti biasa kayak template ya ini soalnya template gitu dikasih soal tentang orbital molekul. Nah, tapi di sini ditanyakannya agak lebih lengkap ya, nggak cuma ikatannya aja. Nah, di sini si orbital molekul ini kita ditanya nih interaksinya apa gitu ya, interaksi orbital-orbitalnya itu apa. Terus kalau bisa gambarin sih. Nah, tapi aku nggak akan ngegambar semuanya ya, hanya beberapa contoh aja. Nah, kemudian kita tentu ini selain interaksinya gitu ya, interaksi itu nanti dibagi dua, ada interferensi konstruktif atau yang destruktif gitu ya, sama akan menghasilin apa nanti, orbital sigma bonding kah, anti bonding, atau yang orbital pi bonding sama pi anti bonding gitu. Oke, yang gampang dulu ya, misalnya kita ambil contoh yang 1A yang kedua ya. Oke, yang ini kan gampang lah ya. Nah, kita sepakati kalau yang putih ini positif ya, kalau yang hitam di arsir ini negatif gitu ya. Oke, nah kita nyatakan kalau yang A1 ini dia sefasa maka interferensinya konstruktif dan tinggal dibikin aja, dibuletinnya lebih gede lagi gitu ya ketika ngebentuk orbital hibrid. Nah, gimana kalau yang nomor 2, yang A2? Nah, kan kita punya tuh orbitalnya gini ya, ditambah dengan yang seperti ini negatif, ini positif, ini positif. Nah, ini ya dia tidak akan overlap gitu karena dari sini kita tahu oh iya dia beda fasa gitu kan ya. Maka kita bisa sorry ini bukan positif ya, negatif. Nah, karena kita mengetahui oh ya dia beda fasa, yang satu positif satu negatif, maka dia tidak akan overlap gitu. Nah, nanti interaksinya apa? Nama interaksinya interferensi destruktif ya, gitu. Oke. Nah, kita udah menyatakan interferensi destruktif. Nah, ini orbital S dengan P kan. Orientasinya dia head to head gitu, kepala sama kepala. Maka kita akan menghasilkan orbital sigma antibonding gitu ya. Sigma antibonding gitu. Atau sigma bintang juga cukup sebetulnya. Ya, kayak gitu. Ini contoh yang A2 ya. Kalau yang satunya pasti sigma bonding seperti itu. Kayak kita lanjut yang B ya. Yang B ya template lagi ya seperti biasa. Pokoknya nanti kalau kalian dapatnya seperti ini sama yang seperti ini ya. Yang ini pasti kita dapatnya head to head pasti sigma ya. Yang ini sigma bonding, yang ini pasti sigma anti bonding gitu aja gitu ya. Interferensinya satu destruktif, yang satu konstruktif gitu. Nah, terus yang nomor 3 ya sama ya template juga. Ini pasti orbital pi ngebentuk ikatan pi ya tumpang tindihnya positif positif negatif negatif ya udahlah tinggal dibikin gedein aja gitu ya. Kita punya seperti ini gitu. Nah, terus kita punya nodal plane yang ini yang ini positif, yang atas positif, yang satu negatif gitu ya. Dan dia hibrid, jadi ikatan pi bonding. Nah yang ini enggak ya, yang ini tidak akan hibrid, maka kita akan punya nanti seperti ini, kita pecah-pecah lagi gitu, dibagi seperti ini. Ya, karena yang atas sama yang bawah juga dia tidak overlap ya. Yang ini kan positif, negatif, negatif ya. Kita punya positif, negatif. Dia nggak overlap karena dia beda fasa. Yang bawahnya kita punya negatif, nih positif gitu ya. Jadi dibagi 4 gitu ya. Nodal plane-nya ada 2 seperti itu. Nah sekarang yang C. Nah, oh ya ini kita punya pi antibonding ya. Gitu. Interferensinya destruktif gitu ya teman-teman. Oke. Nah kita punya interferensi destruktif. Interferensi destruktif. Gitu. Nah, selanjutnya yang bagian C. Nah, ini orbital D ya. Nah, orbital D juga sama. Dia bisa membentuk ikatan sigma ataupun pi ya, tergantung orientasinya.
Nah, yang paling gampang, yang nomor satu ini ya udah pasti ya. Dia itu pasti berikatan bonding ya. Ini kan positif-positif, negatif-negatif. Nah, uniknya yang orbital D ini unik teman-teman. Karena kita bisa bikin ya berkreasi ngebentuk kuping Mickey Mouse yang bagian C ini. Ya, kita punya orbital DXY dan DXY. Nah, kenapa disebut kuping Mickey Mouse? Karena nanti bentuknya gini. Kan tuh overlap yang atas sama yang atas kan. Ya, kalau kita gambar ulang gini, gini, gini. Nah, ini positifnya yang atas ya, yang negatif yang bawah. Nah, kita jumlahin sama yang seperti ininya, sesamanya gitu ya. Ini kan positif, ini negatif, positif, negatif. Nah, coba perhatikan, ini kan ada dua lobus yang atas positif, yang bawah negatif, pasti ada nodal plane di antaranya, ya. Maka nodal plane di antaranya itu nanti akan ngebentuk suatu bidang seperti ini. Nah, kita punya yang atasnya kan overlap untuk yang bondingnya, yang bawah juga overlap untuk yang negatifnya kan. Nah, kita bagi, kemudian kita kasih nih yang kiri kanannya, kita bikin kuping gitu. Goyang, nah mirip lah ya, mirip dengan kuping Mickey Mouse gitu. Nah, ini hanya terjadi di orbital D gitu ya uniknya. Yang atas positif, yang bawah negatif ya. Atas sama bawah dipisahkan oleh nodal plane. Nodal plane itu dia menyatakan dia beda fasa gitu ya. Kebayang? Nah, ini kan kuping Mickey Mouse gitu ya. Nah, kalau yang nomor dua ya sama aja, cuman bedanya yang nomor dua itu kan ini kan kita punya pi bonding ya. Pi bonding interferensinya konstruktif. Yang atas bedanya dia pi anti bonding gitu ya. Dan interferensinya destruktif. Kalau ini kita punya yang konstruktifnya gitu. Gitu ya. Masih mudah lah ya. Nah, yang ini ya udahlah kita tahu ya yang atas sama bawah nggak akan pernah berikatan seperti itu. Ya udah tinggal digambar ulang aja, tinggal dikasih nodal plane kayak gitu. Gitu ya. Nah, yang ini kita punya pi anti bonding gitu. Interferensinya destruktif ya. Gitu aja. Oke, gampang ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nomor satu. Kalau nggak ada, kita langsung nomor dua ya. Aman nggak yang nomor satu ini? Kalau aman ketik satu, coba satu satu satu. Kalau aman ketik satu satu satu. Oke, mantap. Masih mudah ya. Oke, latihan menggambar lah ya. Oke, nah yang ini aman. Oke, kita ke nomor dua. Nah ini. Nah nomor dua agak lumayan nguli dikit ya, karena yang dimintanya itu yang aromatik. Panjang ya ngerjainnya. Nah, kita harus nyusun determinan sekuler atau ya sederhananya ya bikin matriks lagi gitu ya. Bikin matriks tapi harus panjang nih kayaknya ya yang nomor dua. Ya udah nggak apa-apa. Nih coba. Oh, dua-duanya ke bawah ya. Ya udah deh. Ya udah nggak apa. Nah jadi ingetin aja ya. Nomor 2A itu naftalena, yang B heksatriena. Nah yang naftalena itu kan eh, banyak ya. Nah, itu agak ribet teman agak ribet teman-teman. Jadi ini aku sederhana aja bentuknya ya. Yang nomor 2A naftalena tuh kan bentuknya gini ya. Nah, harus bisa ya bikin matriksnya ya. Kayak ya ini nggak apa-apa lah, kita kasih bulat-bulat aja. Nah, kalau misalnya yang aku sendiri, aku kasih nomornya, nomor satunya di sini ya. Terserah teman-teman mau nomor satunya di mana aja. Tapi nanti sepakati sesuai dengan soalnya, kalau dikasih tahu nomornya, atau kalau misalnya nggak disuruh ya bebas gitu ya. Ini aku nomorinnya kayak gitu ya. Oke. Nah, ada 10 ya udah berarti udah ketahuan ya matriksnya berapa kali berapa. Ya, matriksnya 10 kali 10. Nah, biar gampang coba kasih nomor dulu. Tuh 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini tuh agak panjang ya, karena bukan dimintanya bukan yang matriks biasa, bukan yang alfa beta alfa beta. Kalau yang dimintanya itu determinan sekuler, itu masukin buat yang mencari nilai energi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baru kita bikin matriksnya deh, gitu ya. Wow, panjang ya. Nah, kita bikin aja berarti gini.
sampai bawah. Nah, ini juga sama. Nah, nah, tapi kan ini paling banyak tuh angka 0 ya, teman-teman. Jadi nanti angka 0-nya nggak akan aku tulis ya. Tulis sendiri aja ya. Nah, oke, yuk. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 berarti kan lihat dari dirinya sendiri ya, 1. Nah, nulisnya ya, karena ini determinan sekuler, kita harus pakai yang persamaan buat mencari energi. Kita punya alfa min E. Jangan lupa ya, karena kalau misalnya kita ingat lagi waktu di praktikum, kita nulisnya kan alfa min X kan ya, alfa min X, terus beta gitu ya. Nah, kenapa nggak beta min ES? Karena biasanya nilai S-nya itu 0, jadi beta min 0, jadi tetap beta gitu. Tapi ini tetap ditulis ya, oke? Nah, karbon nomor 1 tetangganya karbon nomor 2. Nah, kita tulisnya beta min ES. Selama nilai S-nya itu enggak dikasih tahu nilainya 1 atau 0, tetap harus nulisnya kayak gini. Ya, sisanya 0 ya, teman-teman. Oke, nah ini aku nulis yang ininya aja. Yang dirinya sendiri sama yang tetangganya. Nah, selanjutnya yang bawah, karbon nomor 2 itu tetangganya 1 dan 3. Ya udah. Oh ya, yang karbon nomor 1 tetangganya karbon nomor 10 ya, berarti yang paling ujung ada lagi nih. Nah, ini kita punya beta min ES yang paling ujung ya. Nah, jangan lupa, sisanya itu 0. Terus kita punya nomor 2, karbon nomor 2 tetangganya 1 dan 3. Oke, kita punya beta min ES, ininya kita punya alfa min E, yang ini kita punya beta min ES ya. Sisanya apa? 0, udah gitu ya. Nanti tulis sendiri aja. Terus nomor 3, ya karbon nomor 3 tetangganya 2 dan 4. Ya udah, berarti ini kan 0 ya. Kayak kita langsung ke tetangganya aja ya. Beta min ES, yang ini kita punya alfa min E gitu ya. Sama nomor 4-nya beta min ES gitu. Sisanya apa? 0 gitu ya. Kita lanjut lagi, nomor 4. Oke, karbon nomor 4 tetangganya 3 dan 5. Nah, langsung aja di sini. Kita punya beta min ES, alfa min E, sebelahnya lagi ya. Kita punya beta min ES. Ini karbon nomor 5-nya gitu. Nah, yang nomor 6 nggak ada ya. Nggak ada tetangganya, ya udah sisanya 0. Nah, kan nomor 5. Nah, karbon nomor 5 tetangganya 3, 4, 6, 10. Berarti kita punya di yang 4. Bentar ya, di zoom out dulu. Nah, kita punya yang nomor 4. Maka di sini ya, kita punya beta min ES. Yang ininya alfa min E. 6-nya beta min ES gitu ya. Sama 10 tuh yang paling ujungnya enggak? Ya kan ya? Beta min ES. Nah, gitu. Terus lanjut lagi nomor 6 ya gitu ya. Sampai bosen. Nomor 6 kita punya beta min ES, alfa min E, dan seterusnya lah ya. Gitu. Sisanya 0. Terus nomor 7 juga sama ya. Beta min ES, alfa min E, terus beta min ES gitu ya. Terus nomor 8 juga sama. Beta min ES, alfa min E ya. Terus nomor 9-nya beta min ES. Sisanya 0 ya yang kanan. Oke, terus nomor 10 ya sama ya. Nomor 10 ya udah berarti yang nomor 9-nya beta min ES sama alfa min E. Nah, nomor 10 tetangganya nomor 1 kan? Kita punya beta min ES. Udah gini aja beres ya. Sisanya 0 ya. Oke. Sisanya 0 tinggal ditulis sendirilah gitu ya. 0 0 0 0 0 0 gitu ya. Gampang? Gampang. Oke, nah ini yang A, yang versi ngulinya. Nah, yang 2B itu nggak nguli. Itu lebih enak kalau yang 2B. Yang 2B ditanya heksatrien. Ya, heksatrien masih wajar ya. Heksatrien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sisanya penomoran sendirilah gitu ya. Bebas mau dari kiri atau dari kanan sama aja. Nah, bersyukur nih cuman matriks 6 kali 6. Ya udah, bikinnya 6 aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus yang bawah juga sama ya, dibikin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, terus bikin matriksnya. Ya, ini masih tergolong mudah lah ya, walaupun agak nguli ya. Yang nomor 2 ini lumayan agak nguli gitu. Harus sabar ngisinya dan harus teliti gitu ya. Jangan salah tetangganya gitu. Nah, oke. Sekarang kita ya samalah kayak tadi gitu ya. Nah, tapi bedanya ujung-ujungnya kosong ya. Ujung-ujungnya nggak ada lagi. Nggak ada tetangga ujung-ujungnya. Oke, beta min S. Nah, sisanya 0, 0, 0, 0 sampai ke 6. Karena 1 dan 6 nggak nyambung ya. Ini sisanya 0. Ya, jadi yang 6 ini 0.
61 itu 0 dan 16 ini 0 sama yang bawahnya 61 juga 0 gitu ya. Ini kita punya berarti satu. Oke. Nah, karbon nomor 2 ini beta min ES, ini alfa min E, ini beta min ES gitu. Yang ini ya, gitulah ya. Seperti biasa, beta min ES, alfa min E sama beta min ES. Gitu terus sampai bosan. Beta min ES, alfa min E, beta min ES ya. Yang 5 ya, ini 0 ya, yang 6-nya. Gitu. Nah ini 61-nya 0 ya, karena dia nggak nyambung. Ini 4, yang 5 berarti kita punya ini. Beta min ES sama alfa min E. Nah sisanya 6 berarti kita punya beta min ES sama alfa min E. Udah gitu ya. Gampang ya. Oke. Aman. Sisanya 0 ya. Oke. Sisanya 0 lah. Tinggal di itu sendiri. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke nomor 3. Nah, Ki mau tanya Ki, Oh itu boleh, boleh, boleh. yang naftarin karbon Hmm. yang nomor 10 sama nomor 5 tuh kayak berhubungan gitu nggak sih? Mana? Sama 6 sama 5. coba coba kamu scroll ke bawah. Yang mana? 10 sama 5. Hmm. Oh iya, benar lupa. Yang nomor 5-nya ada iya, iya ya, bentar. Yang 5 10 ya berarti. Kurang satu ini. Ya ini kan yang 5 10-nya udah ya di ujung. Nah, yang bawah kurang 10 5 ya. Oke, sebentar ya. Agak nge-lag. Oke, nah iya ada yang kurang ya. Oh ini ya, 10 5. Oke, thank you. 10 5 di sinilah harusnya ya. Kan 1 2 3 4 5 ya. Oke, kita punya beta min ES. Oke, sip, thank you. Nah itu ya, jadi 10 5 dia tetangga juga, jangan lupa beta min ES-nya. Gitu. Ya, oke. Tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ya, sip. Ada lagi? Atau udah aman? Ya, aman ya. Oke, nomor 2, gampang bisa ya? Gitu. Ya, semoga nggak disuruh cari berapa nih energinya gitu ya. Dah, wassalam itu. Ya, karena matriksnya gede. Oke, dah lanjut ya ke nomor 3. Nah, ini, jujur loh, yang ini seru. Jujur ya, soal ini seru. Sebenarnya gampang kalau kalian bisa ininya, si konsep ininya tuh gampang beneran. Nah, kayak kita coba lihat ya. Nah, ini tentang simetri ya, tentang simetri molekul dan bagaimana cara mengoperasikannya gitu ya. Nomor 3 ini dikasih tahu operasi simetri untuk molekul H2O ya. Ini grup titik C2V. Jangan lupa ya, grup titik itu dia ada banyak lah. Nah, sekarang kita harus ngebukti ini ya. Dari yang rotasi C2 kali C2 itu sama dengan identitas. Nah, kalau misalnya di soal itu mintanya buktikan, itu kalian caranya boleh lebih dari satu gitu. Jadi bebas mau pakai cara apa aja. Yang penting nggak ditanya angkanya berapa. Kalau ditanya angkanya berapa, harus pakai matriks ya. Kalau misalnya buktikan dengan matriks, berarti kalian harus pakai matriks dan buktikan dengan numerik. Kalau buktikan seperti ini, ya, ini aku kasih dua cara ngerjainnya. Yang nomor 3A. Ini coba aku pindahin sini deh, nomor 3A. Nah, nomor 4-nya ke atas sini ya. Yang 3C. Nah, yang 3A ada dua cara. Boleh pakai transformasi geometri, hanya fokus di X, Y, Z-nya aja, atau boleh pakai matriks. Ya. Nah, sekarang kita sepakati dulu. Ada sumbu acuan yang harus kita sepakati. Kalau misalnya di sini pakainya adalah sumbu Z ya untuk rotasinya. Nah, ini kan H2O ya molekulnya. Nah, kita sepakati dulu. Kalau misalnya si H2O ini dia sumbu acuannya sumbu Z. Sepakat ya? Maka sumbu horizontalnya adalah sumbu X untuk bidang. Maka kita tahu H2O berada di bidang XZ. Sepakati dulu ya. H2O berada di bidang XZ. Supaya nanti gampang kalau kita mau rotasi. Ya. Nah, coba perhatikan. Kalau misalnya kita ingin merotasi dia sebanyak C2 ya, C2 ya. Maka kita rotasi terhadap sumbu Z kan, dirotasi, diputar gitu ya, searah sumbu Z. Maka kalau misalnya kita punya molekul H2O-nya seperti ini gitu ya, kita punya ini HA, ini HB, terus dirotasi, diputar gitu ya melalui C2. Nah ini boleh kalian pakai skema gambar juga boleh gitu ya. Maka yang HA jadi HB kan ya, yang HB jadi HA gitu ya.
ditukar aja gitu. Maka kita punya apa? H2O gitu ya. Tapi sekarang si Ha sama Hb-nya ke switch gitu ya. Ketukar kan ya, kita punya nih Hb ini Ha. Nah, ingat C2 kali C2. Berarti C2-nya dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, kalian rotasi lagi. Muter lagi gitu ya. Balik lagi ke awal dong. Gitu ya. Nah, ini untuk yang secara skema gambarnya. Ya, boleh seperti ini, boleh silahkan. Ini dibenerin juga. Oke, nah notasinya apa sih? Kan ini C2. Ya, C2 dikali C2. Nah, sebenarnya notasi C2 kali C2 itu kalau sama dengan identitas, maka kita punya C2 kali. Ini sama dengan identitas E. Gitu ya. Kita rotasi sebesar 180 derajat kan ya? Karena kita tahu N-nya 2, N-nya 2, maka tetanya sama dengan 360 derajat dibagi 2. Yaitu berapa? 180. Gitu aja. Ya, maka C2 kali C2 sama dengan C2 kuadrat adalah sama dengan identitas. Atau kalau kalian pencinta matematika gitu ya, silakan lakukan transformasi geometri. Nah, transformasi geometri yang dilakukan di sini adalah bagaimana cara kalian merotasinya terhadap sumbu acuannya. Ya, kita lihat dia rotasi terhadap sumbu Z. Ya, maka sumbunya sendiri dia nggak dianggap ya terhadap Z gitu ya. Nah, berarti gimana? Nah, yang pertama kalian punya nih X, Y, Z kan? Terus kalian rotasi C2. Nah, C2 terhadap sumbu Z, ingat terhadap sumbu Z, yang nggak berubah adalah sumbu itu sendiri. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya kalian melakukan rotasi atau melakukan refleksi terhadap bidang, lihat dulu sumbunya. Kalau sumbunya adalah dirinya sendiri, itu nggak akan ngubah, nggak berubah. Atau tetap positif ya ketemu positif lagi. Tapi kalau awalnya negatif ya tetap negatif kayak gitu. Kebayang? Nah, maka ketika kita rotasi dia C2 terhadap sumbu Z, kita dapati yang X, Y, Z, X dan Y-nya berubah. Kita punya min X, min Y, dan Z. Z jangan diubah ya. Nah, sekarang kita C2-kan lagi. Kita rotasi lagi. Dari min X, min Y, dan Z, kalian lakukan rotasi lagi terhadap sumbu Z. Maka dia berubah lagi dong. Min ketemu min, ya enggak? Jadi plus ya. Z tetap ya. Nah, balik lagi kan ini ya. Nah, berarti dia terbukti dong karena dia balik lagi ke awal, maka kita terbukti gitu ya, C2 kali C2 sama dengan identitas, sama dengan E. Oke? Inilah yang cara kedua. Ya, atau cara ketiga misalkan. Kita pakai yang matriks, ya. Cara ketiga adalah cara matriks. Berarti kalian harus bikin matriksnya ada 3. Yang pertama matriks identitas, yang kedua matriks C2-nya dulu, yang ketiga adalah matriks C2 kali C2. Ya, jadi 3 kali gitu. Nah, maka kita punya matriks E itu apa? Kan kita tadi X, Y, Z ya. Maka kita lihat ini X, ini Y, ini Z. Nah, masukinnya sumbu gitu. Atau atom boleh sebetulnya. Atomnya mau OHH boleh. OHA atau HB boleh silahkan. Nah, biar mudah ini pakainya sumbu aja ya. Kita sepakati X, Y, Z. Nah, kita punya 1, 0, 0 kan ya. 0, 1, 0 sama 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitasnya. Kebayang sampai sini? Nah, sekarang kita cek, kita cari matriks C2-nya. Sini aja lah. Ingat, C2 kan tadi hanya mengubah X dan Y saja. Karena ini rotasi terhadap sumbu Z. Ya. Maka kita bikin lagi nih si X, Y, Z-nya gitu ya. Digambar lagi ya. Nah, terus kita kasih X, Y, Z. Yang berubah siapa? X dan Y saja. Maka kita punya ini min 1, 0, 0. Ini 0, ini min 1, ini 0. Ini 0, 0, dan 1. Ya. Nah, sekarang kita buktikan nih. Benar nggak ya? C2 dengan C2 itu jadi E lagi. Maka kita kalikan C2 dikali C2 sama dengan gambar matriksnya. Langsung aja ya. Min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1. Ini kalian kalikan nih gitu ya. Nah, min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1 gitu. Nah, caranya gimana? Ya, ini matematika ya. Matematika. Jadi kalian ya udah baris 1 kolom 1 dikali ini ditambah yang bawahnya. Nah, sisanya kan 0 ya, enak ya. Nah, jadi kalian gini aja, min 1 kali min 1 sama dengan berapa?
Yang bawahnya min 1 kali min 1 berapa, 1 kali 1 berapa ya. Nah, ternyata kita dapat hasilnya itu adalah 100, 010, dan 001. Wah, sama dong dengan matriks identitas. Berarti terbukti ya, gitu. Ya. Oke, yang bagian A dulu. Aman nggak kira-kira? Jadi kalian kalau disuruh buktikan tanpa numerik ya, kalian bisa pakai 3 caranya. Yang pertama cara gimana? Cara visual. Bagi kalian yang seneng ngegambar gitu ya, spasial ruangnya bagus, silakan gambar kayak gini. Dirotasi lah atau direfleksi, digambar nggak apa-apa. Itu boleh gitu. Atau yang kedua, kalau kalian pencinta matematika, boleh pakai geometri. Silakan gunakan transformasi geometri. Tapi ingat, sepakati dulu rotasinya terhadap sumbu apa. Kalau rotasi terhadap sumbu X dan Y, boleh nggak? Boleh aja. Nggak masalah. Berarti kalian sepakati bahwa nanti X dan Y-nya adalah dia apa namanya? Tegak lurus dengan si molekul H2O-nya. Nah, yang di sini diambil yang tegak lurusnya itu adalah yang sumbu Z-nya. Gitu. Jadi terhadap sumbu Z-nya, X dan Y bakal berubah, Z-nya tetap. Ya, ini berlaku untuk orbital ya. Nanti ada orbital PX, PY, PZ. Maka kalau kita lakukan rotasi si PX, PY, PZ, ya dia sama dengan sumbunya X, Y, Z. Gitu. Atau misalnya direfleksi ya, misalnya orbital PY direfleksi gitu terhadap bidang XZ, XY, sama YZ. Yang berubah adalah yang tidak ada Y-nya, nggak ada komponen Y-nya. Berarti yang berubah itu adalah yang mana? Yang XZ. Dia pasti minus 1 gitu. Sisanya 1 dan 1 karena dia nggak berubah. Yaitu kalau mau pakai transformasi geometri. Atau kalau pengen ngitung, wah seneng ngitung gitu ya, silahkan pakai matriks gitu ya. Gambar dulu matriks identitasnya apa, matriks rotasi C2-nya itu gimana sih gitu ya. Baru kalian operasikan, dikali, dapat gitu ya. Bayang? Aman sampai sini? Paham? Oke, kalau aman kita yang B, yuk. Nah, ini seru. Nggak seru-seru banget sih, karena ini udah ketebak ya. Nggak harus ngitung yang ini, nggak apa-apa. Ini konsep. Ya, ini dasarnya konsep banget, nggak harus ngitung. Yang B, kita dikasih tahu gitu tabel karakter dari si C2V. Nah, berdasarkan tabel tersebut, jelaskan representasi mana yang menggambarkan simetri orbital PX, P dan PZ dari molekul C2V. Nah, tadi ya udah dibahas. Kalian mau fokus rotasi silahkan, mau fokus refleksi silahkan. Kalau mau ngecek seperti itu boleh. Ya, bayang? Ya, silahkan mau dicek seperti itu. Atau, ini cara cepatnya ya. Tapi kalau esai, kalian nentuin jawabannya dulu aja pakai cara cepat. Tapi tetap dijelasin ya. Cara cepatnya gini. Kita tahu kan PX, PY, PZ itu pasti sejajar sumbu. Setuju? PX sejajar sumbu X dong. Benar nggak? PY sejajar sumbu Y kan? Terus kalau PZ sejajar sumbu Z. Benar. Maka kalau kita lakukan operasi, ya berarti operasi terhadap sumbu dong, ya enggak? Ah, udah gampang ketahuan gitu ya. Lihat di fungsi linear sama rotasi. Kalau kalian rotasi, ya fungsi linear, karena dia fungsinya linear ya, bukan bentuk kuadrat. Nah, lihat aja yang di rotasinya. Kalau kalian rotasi terhadap sumbu X, berarti rotasi terhadap orbital PX dong. Oh, dapat dong kita tahu ya. Maka di sini ada kata kuncinya nih, X ya. Ada huruf X. Nah, maka kita dapat nih. Di sini ada X gitu ya. Nah, ini simetrinya apa? Oh, X itu untuk B1. Wah, ketahuan nih. Ini untuk PX, orbital PX gitu ya. Nah, yang kedua, kita cari, oh yang bawah ada Y. Yang Y ini simetrinya apa? Oh, simetrinya B2. Oke, ketahuan. Berarti ini kita punya PY gitu ya. Aman sampai sini? Nah, terus yang bawahnya lihat lagi, yang Z. Yang Z nggak ada ya, yang Z di atas. Sorry. Nah, yang Z di atas nih, yang nggak. Nah, oh dapat simetrinya A1. Oke, kita punya PZ gitu. Ini cara cepatnya ya teman-teman. Tapi tolong jelasin ya. Nanti kalau ujian esai jangan kayak gitu doang gitu. Tapi kalian jelasin kenapa kayak gitu. Buktikan dengan rotasi sama apa nih refleksi. Nah, cara gampangnya gini ya. Coba perhatikan. Kita punya nih refleksi yang pertama. Lihat yang A1. Fokus di A1 sekarang ya. Coba lihat refleksinya ini terhadap bidang XZ. XZ. Ada dua sumbu ya. XZ. Dua sumbu. Oke, sekarang kita lihat lagi yang kanan. Refleksi terhadap Y dan Z. Dua sumbu lagi. Ada yang sama nggak sumbunya? Ada. Ada satu sumbu yang sama, yaitu Z. Nah, ternyata ketika kita refleksi terhadap sumbu XZ dan YZ, nilainya satu, nggak berubah. Oke,
dapat nih kata kuncinya. Berarti si bidang refleksi ini terhadap Z itu nggak berubah. Pasti orbital PZ gitu. Karena nilainya satu. Angka satu dinyatakan dia simetri ya kalau nggak salah. Antisimetrinya minus satunya gitu ya. Simetri dan antisimetri. Nah yang satu ini dia nggak berubah simetrinya. Kalau minus satu dia berubah simetrinya. Kebayang? Maka kita nyatakan, oh ini ada sumbu Z, dia nggak berubah. Ini PZ gitu ya. Nah, tapi yang A2 kita nggak bisa memberi kesimpulan kalau A2 karena XZ dan YZ dua-duanya berubah, nggak ada yang konstan. Kebayang? Ini nggak bisa kita pakai untuk A2. Kita lewat aja A2, nggak usah dipakai. Nah, sekarang B1 dan B2. Nah, B1 ya, lihat bidang XZ sama YZ ada nggak yang konstan? Maksudnya satu ya, maksudnya. Kalau dikatakan dua-duanya berubah, berarti minus satu. Kalau dikatakan salah satunya ada yang tetap, berarti satu. Ada yang satu, ada yang minus satu. Kita lihat, oh bidang XZ, bidang XZ ini satu. Dan bidang YZ ini minus satu. Berarti ini berubah. Berarti bukan terhadap Y maupun terhadap Z. Karena berubah. Jangan pakai yang itu. Kalian carinya angka satu yang ini. Ya enggak? Ya, ini angka satu ini buat penanda ya. Dia dia nggak berubah berarti ini Z. Yang ini B1 dia nggak berubahnya di bidang XZ. Sementara YZ berubah berarti bukan sumbu Y, bukan sumbu Z ya. Kita punya ini sumbu X, berarti ini PX gitu. Sekarang B2, lihat yang B2. Yang B2 ada nggak yang konstan, yang tetap satu? Oh ada, yang ini terhadap bidang YZ. XZ-nya berubah, maka kita bukan bukan orbital X maupun Z ya. Kita punya sisanya yaitu PY. Udah gitu aja. Gampang ya? Sederhana kan? Gitu ya cara lihatnya. Atau silahkan lah mau pakai matriks boleh gitu ya. Kalau kalian senang boleh pakai matriks nggak apa-apa. Atau mau analisis dari sini karena dia bidangnya seperti ini direfleksi dia nggak berubah silahkan gitu ya. Gitu. Nah ini nomor 2B ya. 3B sorry. Aman nggak yang nomor 3B? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke nomor 3C? Aman? Oke, kalau aman ketik 333. Kalau aman ketik 3. Aman nggak? Ya, nanti itu sisanya kalian tulis sendiri kalimatnya ya. Itu soalnya aku coba diktein aja. Aman? Aman ya? Oke. Hmm. Kalau aman kita lanjut ke yang C. C, yang bagian C. Nah, yang bagian C kalau ya kita lihat di sini ya. Yang itu agak ngelag soalnya. Oke, yang C. Nah, yang C juga kita ngelanjutin. Nah, ini tentang Salk. Nah, ini udah sempat dibahas sih di pertemuan kita sebelumnya. Kita udah sempat ngebahas ya yang notasi A sama E kan ya. Nah, ingat kembali ya di metode Salk atau Symmetric Adapted Linear Combination ini kita mengadopsi simetri untuk sistem diagram orbital. Nah, kita tahu kan kalau di diagram orbital itu nanti terbagi menjadi bonding, antibonding, non bonding. Oke, itu kita lupakan dulu. Kalian harus paham dulu jumlah orbitalnya dari notasinya. Kalau misalnya A itu dia tunggal, ya dia cuman orbital MO biasa, cuman satu orbital MO-nya, dia tunggal. Tapi kalau notasi E ya, mau berapapun itu pokoknya itu dia ada dua orbital terdegenerasi. Contohnya PXPY nih di sini. Ya ini ada PX sama PY, dia terdegenerasi ada dua. Nah, terus nantilah kalau lanjutnya ada ya di orbital D misalkan. Di orbital D nanti ada P. P itu triple ya, triple degenerasi. Jadi ada tiga orbital terdegenerasi. Ya, nanti kita lihat ya di soal berikutnya. Nah, di sini ditanya nih ya dari diagram ini gitu ya. Gambarkan diagram energi orbital molekul dari NH3. Nah, ada satu kunci yang penting nih teman-teman harus pahami. Nah, dari banyaknya orbital-orbital ini 2s, 2pz, 2pxpy sama 1s, ada satu kata kunci nih. Kita lihat orbital non bonding yang berasal dari orbital 2p atom n. Kunci satu. Kita punya kata kuncinya, kita kunci satu. Kita punya satu orbital non-bonding yang ada di 2P. Tapi kita nggak tahu 2P-nya yang mana. Oke. Tapi kita punya satu orbital non-bonding di 2P yang di N. Ya, kebayang ya? Nah, tugas kita adalah kita harus nyari mana orbital bonding sama yang non-bonding. Nah, caranya gimana? Caranya tuh gini.
Oke, kita lanjut lagi yang C ya. Ya, ini. Nah, caranya adalah kalian analisis kesimetriannya, kesimetrian. Jadi kan kalian harus lihat ada huruf yang sama enggak, itulah sederhananya ya. Kalian lihat ada huruf yang sama enggak. Nah, kalau ada yang sama, berarti itu ketika berhibrid, itu ngebentuk bonding dan antibonding yang sama jumlahnya. Aku ulangi ya, aku ulangi. Kalau misalnya ada simetri yang sama, atau gampangnya lihat hurufnya, huruf dan angka. Kalau ada huruf dan angkanya yang sama, maka ketika dia hibrid, ngebentuk orbital bonding, ya orbital hibridnya, pasti orbital bonding dan antibondingnya berpasangan, jumlahnya sama. Nah, caranya gimana? Coba bagi dua blok ya. Kita punya blok A1 sama blok E. Nah, blok A1 anggotanya siapa aja? Nah, kita punya anggotanya yaitu dari atom N 2S, terus kita punya N 2PZ ya enggak? Ya. Terus sisanya gabungan SaLC dari H, dari hidrogen ya enggak? Yaitu siapa? Hidrogen yang A1 tapi. Hidrogen yang A1. Nah, kemudian cari blok E. Blok E itu siapa aja anggotanya? Nah, blok E ini anggotanya ada di N 2PX sama 2PY ya. Oke. Atom ya, ini maksudnya bukan jumlah N, ini atom N. Kalau H ya atom H gitu. Kebayang sampai sini? Nah, satu lagi. Ada yang SaLC-nya dari atom H untuk S1. Kebayang? Nah, ini pasang-pasangin aja. Caranya gimana? Yang A1 sama A1. Ada berapa jumlahnya? Ada 3. Maka anti bonding-bondingnya 3-3. Kebayang sampai sini? Aku ulangi ya. Kalian cari yang simetrinya sama atau lihat huruf dan angkanya sama. Cari yang blok A dulu. Kita punya total blok A itu kan, blok A1 kan 3 orbital dong, bener nggak? Nah, maka gampangnya itu ada lagi nih. Kita punya 3 ikatan sigma bonding, ya nggak? Karena kita tahu kalau orbital bonding pasti berpasangan sama anti bonding. Nah, gitu ya. Nah, kita punya 3 sigma anti bonding seperti itu. Aman? Ini untuk A1. Biar nanti kita bisa mudah mengurutkan diagram energinya gitu. Nah, sekarang cari yang E1. Nah, E1 berapa? Ada 2 gitu ya. Oke. Sorry. Yang ini maaf. Ini ada satu yang non bonding ya di A1. Karena nggak ada temennya. Yang A1 ini dia nggak ada temennya ya. Di sini kan dia 2PZ, sisanya 1S kan, 1S 2S. Ini kan pasti ikatan sigma. 2PZ dengan 1S itu belum tentu semuanya pasti berikatan sigma. Ini ada ada non bondingnya satu, yaitu di ini orbital 2P atom N, yaitu di A1. Ini sendirian. Ini non bonding ini. Ya. Oke, karena kita udah punya kan tadi kata kuncinya kan? Ya, jadi bukan 3 ya, teman-teman, ada 2 jumlahnya. Oke, ya udah. Nah, ini aku perbaiki ya, ini 2. Ini 2, ini 2. Nanti aku benerin lah biar lebih kelihatan. Nah, yang ini beda sendiri ya. A1 ini dia non bonding gitu. Maka kita udah punya dari blok A1 bondingnya 2, non bondingnya anti bondingnya 2 ya. Nah, sekarang di S1. S1 sama caranya. Nah, yang bedanya itu di S1 yang ini yang 3H ya udah biarin aja 3H tetap ada 2 yang terdegenerasi tapi dia beda sendiri ya, itu atom H. Yang atom N yang di 2P, 2PX, 2PY ini ada S1 kan. Maka kita punya yang ini tuh 2 orbital terdegenerasi. Maka kita punya totalnya 4. 2 kali 2 ya. Orbital terdegenerasi. 2 bonding, 2 anti bonding. Kita punya 4. Nah, habis ini kalian urutin lah diagram energinya. Nah, gimana ngurutin diagram energinya? Kalian lihat dari yang sigma bonding yang A1. Karena energi yang A1 duluan, baru ke E1, baru yang non bonding, baru ke anti bonding. Urutannya gitu ya. Bonding A1, bonding E1, ya, baru non bonding, terus anti bonding sisanya. Nah, urutinnya berdasarkan tingkat energi orbitalnya. Kalau S ya S dulu, kalau P berarti di atas S. Nah, maka kita punya diagramnya gimana? Kita punya diagram apa namanya? Diagram orbitalnya lah ya kita sebutnya. Orbital salknya gitu. Nah, gambar aja gini. Kasih tanda panah ke atas menyatakan energi ya. Nah, terus kalian bikin garis-garis aja, tinggal digambar garis-garisnya gitu. Kita punya yang ini sigma 1 ya. Sigma 1 itu untuk A1. Nah, yang di atas abis A1 ada S1. Kalian bikinnya 2. Gambarnya 2.
Ini tetap sigma ya. Kebayang? Karena semuanya ikatan sigma gitu. Sigma bonding gitu ya. Terus yang atas ini baru N, non bonding. Ini N, non bonding buat A1. Oke, kalau mau spesifik ya berarti A1 dari 2PZ boleh lah gitu ya. Untuk menspesifikasi nggak apa-apa. Nah yang atasnya ambil yang anti bonding. Anti bondingnya E1 dulu. Kan gitu ya. Karena kita punya sigma pipi, pipi sigma. Masih ingat? Sigma pipi, pipi sigma gitu ya. Nah kita punya ini sigma anti bonding. Ini sigma anti bonding yang S1. Nah, ingat ya, kalau kita punya S1 yang bondingnya 2, pasti yang S1 anti bondingnya 2 juga. Tapi abaikan interaksi antar orbital ya. Ya, karena nanti sebenarnya nggak pas banget sih. Dia itu beneran sejajar banget, tapi it's okay. Kita anggap sejajar dulu. Soalnya nanti ada beberapa interaksi antar orbital yang dia naik turun energinya. Tapi itu abaikan dulu aja ya. Nggak ditanya soalnya. Terus yang terakhir sigma anti bonding A1 kan? Ya udah gini aja. Ya, kebayang? Jadi bikinnya kayak gini ya. A1 bonding, S1 bonding, non bonding, terus S1 anti bonding sama yang A1 anti bonding. Udah selesai gitu. Oke, untuk yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tapi paham ya kenapa semuanya ikatan sigma? NH3 itu semuanya ikatan sigma nggak ada pi-nya. Ya nggak? Ya, dia semuanya sigma ya nggak ada pi-nya. Gitu. Paham ya? Kenapa sigma semua? Oke. Nah, kita lanjut nih ke yang nomor 4. Nomor 4 lumayan soalnya. Oke. Ya, aman nggak sampai sini? Kalau aman ketik tadi berapa sih? Ketik satu, ketik tiga, tiga, tiga. Kalau aman ketik tiga, ketik tiga. Aman nggak buat nomor tiga? Tiga, tiga, tiga. Nggak ada, ya dah. Ya dah, aku asumsi udah aman ya. Oke, kalau ada yang ditanyain, tanyain langsung aja ya, teman-teman. Jangan malu. Oke, kita ke nomor 4, spektro. Nah, spektro ini nih yang ya agak itu ya harus effort buat mahaminnya. Kita harus ngebedah rumus. Nah, jadi nomor 4 itu spektroskopi dikasih tahu yang raw fit ya campuran rotasi vibrasi ya. Nah, itu harus ada kalian harus ingat sih aturan seleksinya. Aturan seleksi untuk vibrasi itu berapa? Aturan seleksi untuk yang rotasi dia berapa? Seperti itu. Sama jangan lupa cabang. Ada cabang PQR ya, karena itu kepake juga. Nah, oke, kita lihat nomor 4. Nah, nomor 4 ini. Oke, sambil nunggu loading ya. Oke, nah kita lihat nomor 4. Nah, kita dikasih tahu rumus gabungan ya, sebenarnya itu lebih tepatnya adalah term rotasi vibrasi untuk kekekalan energi gitu. Energi total sebetulnya. Ini tuh energi total dari Rofib sama dengan energi vibrasi ditambah energi rotasi. Umumnya seperti itu ya. Kayak misalnya mirip aja energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah rotasi. Energi kinetik tambah apa energi potensial gitu ya. Nah, ini juga sama, energi total sama dengan energi vibrasi ditambah energi apa rotasi. J itu rotasi, V itu vibrasi. Nah, ini dikasih tahu nih untuk cabang PQR, P itu plus delta J-nya min 1, maka kita punya J min 1. Q delta J-nya 0, ya udah berarti J aja. Kalau R-nya delta J plus 1, ya berarti J plus 1. Seperti itu. Yang Q 0 udah lah ya, itu 0 kali itu jadi 0 kan. Yang ini yang Q nanti akan sama dengan vibrasinya saja. Ya. Nah, sekarang coba kita uraikan ya. Nah, gimana cara ngejainnya? Oke. Ya udah kita sini aja. Nomor 4. Nah, yang 4A kita dikasih tahu gabungannya seperti itu. Nah, ini pecah dulu. Kita lihat komponen vibrasinya, ya. Oke. Ini harus sabar ya, agak lumayan panjang soalnya. Ini harus sabar. Nah, kita punya komponen vibrasinya si GV ya. GV ini kan rumusnya ya, frekuensi fundamental dikali V tambah setengah. Ini rumusnya. Ya, semoga di ujian besok dikasih ya rumusnya. Kalau enggak hafalin aja lah gitu. Nah, jangan lupa VE ini adalah frekuensi vibrasi apa namanya? Fundamental ya. Oke, ini yang vibrasinya gitu. Nah, aman.
Terus abis ini kita punya yang komponen rotasi. Nah, kita punya komponen rotasi. Rotasinya yang J. Nah, yang J itu yang ada konstanta rotasi tuh, si B gitu ya. Nah, kita punya FJ ya. FJ sama dengan ini, B dikali J plus 1. Dan ini rumusnya dari sananya gitu ya. J plus 1 ya, emang kayak gitu. Karena untuk melihat transisi, ini juga sama, nilai J-nya dari 0, 1 sama 2. Nah, untuk melihat transisi, itu kan perubahannya ya, delta J-nya ya. Nah, kalau misalnya dia nggak berubah, ya berarti dia nggak bertransisi kan. Secara apa? Secara rotasi. Ya udah, karena dia tidak bertransisi secara rotasi, ya berarti kan 0 kan? Ya berarti nggak ada. Maka itu Ki, cabang Ki. Tapi kalau P dan R, karena dia ada transisi, entah itu dari vibrasinya, entah itu dari gabungan vibrasi dan rotasi, maka dia ada perubahan seperti itu. Maka delta J-nya plus minus 1. Umumnya seperti itu ya konsepnya. Nah, ada aturan seleksi yang nggak boleh dilanggar. Nah, aturan seleksinya apa? Nah, ini harus diingat deh kayaknya, karena nggak tahu dikasih nggak tahu enggak ya. Nah, kalau kita punya vibrasi, vibrasi itu delta V-nya harus plus 1. Ini maksudnya plus 1 tuh gimana? Jadi dinyatakan kalau misalnya dia terjadi transisi vibrasi, itu nggak boleh minus ya. Biasanya sih nggak mungkin minus 1. Karena kalau vibrasi itu kan energinya naik ya, vibrasi. Kalau turun berarti devibrasi. Itu plus minusnya, itu pasti deltanya 1 gitu. Kalau nol nggak ada vibrasi. Kalau plus 1 berarti ada vibrasi ke tingkat tertentu gitu. Nah, kemudian untuk yang rotasi, delta J-nya ada 3 ya kalau yang rotasi. Delta J-nya plus minus 1. Minus 1, 0 plus 1 gitu. Nah, sekarang, nah ini panjang nih ngerjainnya. Kita cari cabang P dulu, yang paling panjang. Itu cabang P. Kita punya delta J-nya minus 1 ya. Nah, sisanya matematika sih. Nah, kita kan pahami dulu ini tuh untuk transisinya. Transisi berlaku keduanya ya, rotasi dan vibrasi. Nah, kita punya V-nya 0 dari vibrasi tingkat 0 ya dengan rotasinya J, tingkat J ya, fundamentalnya J. Kemudian kita berubah V-nya sama dengan 1, J-nya min 1. Kan tadi kita tahu ya delta J-nya min 1 kan kalau cabang P kan. Maka kita bergerak dari V0 ke V1, J ke J min 1. Paham? Maka nanti rumusnya itu BJ J min 1 gitu. B dikali J min 1 kali J gitu ya maksudnya. Nah, sekarang kan urain. Ya ini ya, sangat harus effort ini. Karena kan urain tuh. Kan kita punya rumus GV ditambah FJ kan. Nah itu kan urain dari atas. Yang ini nih kita punya. Kalian cari frekuensi ini namanya. Ups, sorry. Udah nggak apa-apa lah. Yang ada aku benerin. Nah kita punya frekuensi cabang P. Frekuensi serapan ya. Ini frekuensi serapan untuk selisih energi. Ya simbolnya VPJ. Kita punya rumusnya adalah G1. Ini selisihnya ya. Energi untuk yang vibrasi 1 dikurangi vibrasi 0. Yang 0 ya 0 ya. Ditambah kalau yang FJ berarti kita dari akhir ke awal. Ingat, akhir kurang awal. Akhir itu J-1. Ya, dikurangin awalnya FJ. Ya, jadi J-1 kurangin FJ. Emang seperti itu. Bayang? Nah ini harus diurain. Jadi kita cari selisih energinya. Kalau energi E0 pertama kita punya S0, J. Ini sama dengan G0 ditambah FJ kan. Ya udah G0-nya 0, sisanya FJ. G0-nya itu berarti kita punya frekuensi vibrasi fundamental dikali setengah. Karena setengah plus 0 setengah ya. Ditambah B, J plus 1 kan. Nah, terus kalau energi akhir final, ET itu final ya maksudnya. Kita punya S-nya untuk 1 sama J min 1 kan? Ya enggak? Maka kita punya ya udah G1 ditambah F J min 1 ya kan ya? Berarti kita punya yang fundamental 3/2. Setengah tambah 1 ya. Kan V-nya 1 tadi. Setengah tambah 1 3/2. Ditambah B J min 1 dikali J. Nah, sekarang ini selisih energi kan? Kita punya si VP ini adalah selisih energi.
Kayak tadi aja hukum kekekalan energi lah istilahnya gitu. Nah, karena dia terjadi transisi energi kan kita lihat perubahan energinya gitu kan. Maka kita dapetin dong rumusnya gimana? Vp untuk yang J ya, kita punya S1, J min 1 dikurang S0, J. Nah, ini kan masukin ke rumus tadi ya. Nah, VE-nya kan nggak dikasih tahu, udah simpen berupa VE aja nggak apa-apa. Nggak usah dimasukin angka karena nggak dikasih di soal kan. Ditambah B. Nah, kenapa jadi J kuadrat min J? Kan kita punya yang akhir tuh kan B dikali J min 1 kali J. J-nya ke dalemin. J kali J, J kuadrat. J min 1 min J kan. J kuadrat min J. Kebayang sampai sini? Nah, ini kita kurangin dengan ini nih. Yang S0, yang ininya. S0, J. Kita punya VE-nya setengah ditambah B dikali J kuadrat tambah J. Nah, kenapa J kuadrat tambah J? Karena ini, lihat yang atas. BJ dikali J plus 1. J-nya kedalemin, masukin ke dalam. Berarti kan J kuadrat tambah J kan? Gitu. Nah, ini PR-nya harus diuraikan. Yang yang vibrasi sama vibrasi, yang rotasi sama rotasi. Kebayangnya sampai sini? Nah, habis ini kalian ini aja. Berarti yang VE-nya kan 3/2 dikurangi setengah. Ya, VE-nya kan tetap ya. 3/2 dikurangi setengah kan 1. Benar? 2/2 1 ya. Kita punya VE kan. Ya, VE min BJ kuadrat min J dikurang J kuadrat plus J. J kuadrat dikurangi J kuadrat 0. Ya, 0 kurangi J min J. Min J min J min 2J. Ya, nanti hitung sendiri ya. Nanti kita punyalah pokoknya akhirnya itu gini. VE min 2BJ. Udah gitu aja. Nah, ini persamaannya. Ya. Nah, kalian lakukan hal yang sama ke yang Q dan R. Ya. Yang Q gampang sih, yang I. Yang Q gampang. Tapi yang R itu sama harus nguli kayak gini. Silakan lah nanti kerjain itu ya, tinggal diturunin aja. Nanti kalian dapatnya itu kayak gini. Sebentar. Sebentar ya. Agak nge-lag, wait. Oke, sini aku tulisin ya. Sambil nunggu ini gerak. Nah, nanti kalian punya yang cabang Q itu bakal sama dengan VE. Nah, cuman vibrasinya doang. Rotasinya nggak ada. Kalau cabang R, oh ya udah. Kalau yang cabang R, nanti kita bakal dapet si R itu V, VE ditambah 2B J plus 1. Gitu ya. Dengan cara yang sama ya. VE di, oke. Agak ngadat ya. Sorry. Nah, jadi kita punya nanti si R-nya VE ditambah 2B J plus 1. Udah gitu. Ya, dengan hal yang sama. Kalian turunin dulu rumusnya, tinggal dikurang gitu. Aman sampai sini? Kayak yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman nggak? Kalau mau tanyain langsung tanyain ya. Kalau misalnya ada yang bingung tanyain. Iya, iya. Oke. Oke. Balik ke normal, alhamdulillah. Aman? Ada yang bingung nggak? Kalau aman, coba ketik ini deh. 4, 4. 4, 4, 4. Ini VE ditambah 2 B J J plus 1 ya. Nah, ini sama ya caranya, nguli dulu lah kalian. Harus nurunin dulu dan bla 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 bla. Kurangin sisa. Ini bakal kayak gini nanti jawabannya ya. Gitu. Dah gitu aja. Aman? Oke. Kalau aman kita lanjut ke nomor 5 ya. Yo, 2 nomor lagi. Bisa. Nah, nomor 5. Bentar. Ada yang kelewat nggak? Oh sorry, yang B, sorry. Yang 4B dulu ya, belum. Nah, 4B. Nah, ini sebenarnya gampang. Kalian cuma tinggal gambar terus jelasin kenapa gitu ya. Ngitung dikit lah. Nah, yang B itu kalian harus gambarin mode-mode vibrasinya. Kalian harus ingat untuk materi tentang ini spektroskopi IR ya. IR sama Raman, tapi yang Raman biasanya nggak terlalu ini, biasanya IR aja. Itu kita lihat modus vibrasi. Kayak bagaimana sih gerak vibrasi dari molekul gitu ya, khususnya poliatom. Ya, karena poliatom itu nanti dibagi dua, ada yang linear sama yang non linear. Untuk rumus atau jumlah mode vibrasinya beda. Kalau linear kita punya 3n-5. Kalau non linear kita punya 3n-6 untuk modus vibrasinya. Ya, kita punya CO2 dan H2O. Oke.
Nah ini gampang ya, nggak susah kok. Kalian harus paham tentang gerak molekuler aja. Kita punya yang B. Nah kita punya CO2. CO2 ini kan kita punya linear ya. Karena dia molekul linear, maka kita punya rumus modus vibrasinya. Gimana modus vibrasinya? Kita punya 3N-5. Ya, nanti aku jelasin kenapa dikurangin 5 gitu. Kenapa H2O dikurangin 6, nanti aku jelasin ya. Nah, pertama adalah cari jumlahnya dulu. N itu jumlah atom. Ya, N itu jumlah atom. Maka kita punya modus vibrasinya. CO2 kan 3 ya jumlah atomnya. Kita punya 3 kali 3 dikurangi 5. Berapa? 9 kurangi 5, 4. Nah, yang 5-nya nanti dulu ya. Kita lihat 4. Vibrasinya ada 4. Nah, kita punya 4 modus vibrasi. Gambarnya gimana sih? Oke. Nah, 4 modus vibrasi untuk CO2 itu dibagi lagi ke atas aja ya. Nah, ini tuh dibagi dua. Misalnya gini, I aja ya. Kita punya yang dia regang, stretching ya. Regangan. Stretching, regang simetris. Stretching simetri atau symmetrical stretching ya. Stretching terkopel simetris gitu. Atau bahasa Indonesianya regangan simetris lah sederhananya. Ya, sama aja kok. Regangan simetris atau symmetrical stretching terkopel. Stretching terkopel ya. Eh Kopel tuh bahasa Inggrisnya aku nggak tahu ya, lupa. Aku pakai bahasa Indonesia aja ya, terkopel ya. Nah, kita punya CO2 itu bakal seperti apa si geraknya? Jadi kita punya, ya udah nggak apa. Kita punya ini C, ini O ya. Gambar dulu ya ikatannya. Nah, terus dia harus meregang. Regang itu panjang pendek, panjang pendek. Tapi simetri. Mau ke dalam silakan, mau keluar silakan. Ini misalnya, bukan dalam atau keluar. Sorry, kiri atau kanan. Yang ini misalnya ke kanan, yang ini juga harus ke kiri. Karena simetri. Panjang, lebar, panjang, lebar. Panjang, pendek maksudnya. Panjang, pendek, panjang, pendek. Itu dia regangan simetri. Yang pertama. Nah, kemudian ada yang kedua. Kalau ada yang simetri, pasti ada yang tidak simetri kan? Atau namanya asymmetrical stretching terkopel. Gitu ya. Nah, yang tidak simetrinya gimana? Kalian bikin lagi sama gitu. Ya, semoga nggak ngadat. Oh ya, ngadat ternyata. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kita punya yang kedua itu ada, iya, oke. Ya, aku lanjut di sini ya. Yang kedua itu adalah eh, regangan asimetri ya. Oke. Kita punya regangan asimetri. Nah, ya udah kalian bikin lagi CO2 gini, tapi nggak simetris. Yang satu kiri juga. Atau satu kanan lagi. Misalnya ini kanan, ini ke kanan. Jadi yang atom A yang atom O yang kanan dia ke kanan, atom O yang kiri dia ke kanan juga. Dia panjang-panjang, pendek-pendek gitu. Ini kan panjang-panjang pendek-pendek. Oh ini panjang pendek ya. Berarti dia nggak simetri. Terus yang ketiga. Nah yang ketiga harus lumayan inilah berimajinasi ya. Ada yang namanya tekuk. Tapi tekuknya dua mode ya. Tekuk dua mode atau bending lah. Bahasa Inggrisnya bending. Nah, itu stretching ini bending. Nah kalau bending kalian harus coba sedikit berimajinasi bahwa CO2 ini tiga dimensi. Nah, caranya gimana? Kalau bending bisa atas-atas atau maju belakang, maju mundur. Nah, misal kalau yang atas sama atas, berarti gini bendingnya, ya. Ini yang pertama. Atau bending yang kedua. Nah, bending yang kedua adalah si molekul CO2 ini itu dianggap seolah-olah mendekati pengamat atau menjauhi pengamat. Kita pakai notasi plus minus. Ya, kalau plus itu artinya atom bergerak menuju pengamat. Dia misalnya kita ini kan whiteboard lah ya, papan tulis. Nah, si papan tulis kan dua dimensi. Molekul itu kita anggap tiga dimensi. Jadi bisa masuk ke papan tulis, keluar papan tulis, masuk ke papan tulis, keluar papan tulis. Jadi bendingnya itu si atom O-nya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kalau yang CO2 yang atas berarti dia bendingnya ke atas, nekuk ke atas, kayak gunting ya. Tahu kan gunting? Nah, dia kayak gunting. Nah, kalau yang ini dia bendingnya apa namanya? Maju mundur, maju mundur. Gitu. Nah, ada 4 ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa 5? Kenapa min 5? Gitu ya. Nah, jadi kan kita tadi dikasih nih si ini nih. Nah, ini udah. Yang nomor B ini dikasih tahu
kenapa sih modus vibrasinya min 5? Kenapa yang non-linear min 6? Nah, jadi 5 ini itu tuh adalah jumlah eh, degree of freedom atau derajat kebebasan molekul itu bergerak selain vibrasi. Kan degree of freedom itu ada 3 ya. Derajat kebebasan molekul itu ada 3. Secara kinetika molekuler ada 3. Ada translasi, rotasi, dan vibrasi. Nah, vibrasi itu adalah jumlah yang udah kita cari, ada 4 untuk CO2. Nah, sedangkan sisanya itu bukan vibrasi, itu translasi dan rotasi. Nah, si CO2 itu dia punya 3 translasi terhadap sumbu X, Y, Z dan 2 rotasi terhadap sumbu X dan Y. Kalau kita acuan kita sumbu Z sebagai sumbu acuan, maka rotasi terhadap sumbu acuan terhadap sumbu Z nggak dianggap. Maka rotasinya cuma 2. 3 tambah 2, 5 kan? Nah, maka min 5-nya itu adalah yang tadi. Translasinya 3, 2-nya rotasi. Itu. Nah, sekarang kalau misalnya H2O gimana? Ini aku benerin dulu ya. Nah, kalau misalnya H2O gimana? Ya sama kayak tadi, hitung dulu jumlah modusnya. Nah, jumlah modusnya kita lihat kalau yang H2O ini berarti kan non-linear kan? Ya. Nah, karena dia non-linear, maka kita punya jumlah vibrasi V aja ya. Jumlah modus vibrasi kita punya 3N-6. 3 kali 3, 9, kurangin 6, 3 kan? Bener? Berarti cuma punya 3 vibrasinya. Nah, apakah dia? Nah, vibrasi 3 ini juga sama, mirip kayak si CO2. Ya, ada stretching. Stretching simetri sama asimetri sama tekuk. Nah, tapi ada satu lagi vibrasi yang menjadi rotasi. Ada. Nah, misalnya kita punya gini. Kita punya H2O seperti ini ya. Oke, kita punya H2O. Nah, yang satu misalnya apa? Regang simetri ya. Gitulah, atau symmetrical stretching terkopel gitu ya. Regang simetri. Nah, berarti kalau meregang simetri ya panjang pendek aja gitu. Tapi misalnya kalau yang satu haknya menjauh, ya ini menjauh juga karena simetri. Dia panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek seperti itu, tapi harus simetri. Nah, yang kedua ada regang asimetri. Nah, ini gampang gitu ya. Sorry, regang asimetri. Nah, kalau regang asimetri ya nggak simetri aja sih gitu ya. Kita punya ini, yang satu mendekat, yang satu menjauh. Jadi yang satu pendek, yang satu panjang, yang satu panjang, yang satu pendek. Gitu kan kalau regang simetri panjang-panjang, pendek-pendek. Kalau regang simetri panjang-pendek, panjang-pendek gitu. Nah, terus yang ketiga ada tekuk, bending. Tapi tekuknya itu hati-hati, nggak semua modus bending itu dia nggak semua modus bending itu dia jadi vibrasi, ada yang jadi rotasi. Nah, modus tekuk yang ini, si bending ini, cuman ada satu, kayak gunting kayak tadi. Kita punya modusnya scissoring ya, bending yang scissoring. Nah, berarti kita punya ini ke atasnya ke atas atau ke bawah sama aja lah ya. Jadi kayak gunting gitu, atas bawah dia nekuk. Tapi hati-hati ya, ada satu modus eh aku tuh lupa ya namanya apa si vibrasinya. Soalnya banyak. Ada wedging, ada rocking, ada scissoring, ada bending, banyak lah. Ada stretching dan lain-lain. Nah ini kalau misalnya bentuknya gini ya, kita coba perhatikan. Ini plus, ini minus. Artinya apa? Artinya atom H yang di kanan itu geraknya ke depan, mendekati pengamat, ke mata kita. Kalau negatif itu menjauhi pengamat. Nah, terus apa yang terjadi? Kalau yang satu ke depan, satu ke belakang, itu mengakibatkan molekul ini berotasi. Ya enggak? Kebayang? Berotasi kan? Set. Dan ini set. Nah, maka satu modus vibrasi ini itu diubah jadi rotasi. Kebayang? Maka kita punya satu vibrasi itu diubah jadi satu rotasi. Gitu. Jadi dia terkonversi. Lah kan harusnya dia tekuk ya. Ya kan yang satu depan, satu belakang. Tapi konsekuensinya ketika molekulnya itu yang satu ke depan, satu ke belakang, dia berotasi, muter jadinya. Rotasi kan, bukan vibrasi. Kayak gitu. Maka kenapa min 6? Karena dari derajat kebebasannya, jumlah rotasinya dia banyak. Jadi translasinya 3 terhadap sumbu X, Y, Z. Sama untuk yang sumbu rotasinya 3 juga. Gitu ya. X, Y, Z juga bisa. Karena dia poliatomiknya nggak linear gitu. Kebayang? Sampai sini ya. Nah itu untuk derajat kebebasan ya, degree of freedom-nya. Gitu.
Ya. Nah, kenapa min 6 itu karena tadi ya 3 translasi. Ya udah, kenapa min 6? Kenapa 6? 6 ini kita punya 3 translasi sumbu X, Y, Z gitu ya. Sama kayak rotasi juga. Dan 3 rotasi. Nah, kenapa kok yang ini lebih banyak rotasinya? Nggak kayak tadi, yang rotasinya cuma 2 kalau yang linear. Karena tadi ada satu modus vibrasi yang berubah jadi rotasi. Terkonversi jadi rotasi. Gitu. Aman sampai sini? Masih gampang? Oke, ini yang B ya, kalau nggak salah. Oke, yang ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Uh, sorry, tadi kayaknya ada yang kelewat satu ya, yang nomor 3 itu, yang operasi simetri, yang refleksinya. Belum sempat dibahas ya. Nah, itu masih gampang ya, teman-teman. Yang ini kayaknya ada yang kelewat ya, yang si ini nih, sebentar. Apa belum ya? Kalau aku cek lagi. Ini, nah ini guys, sorry, ada yang kelewat yang ini. 3B yang 3A yang 2 nih. Sigma ini dikali sigma ini jadi C2. Oke, kita bahas dulu yang ini ya. Sorry agak loncat. Nah, kita bahas dulu yang ini. Karena penting itu. Takutnya keluar ya. Nah, kita lihat yang B itu dibuktikan sigma apa namanya? Refleksi ya. Bidang XZ ya. Dikali dengan sigma refleksi untuk yang YZ itu benar nggak sama dengan C2? Nah, ini ada beberapa ini ya konsep yang harus dipakai. Ini mirip ngerjainnya kayak operator, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti apa namanya ngerjain kayak fungsi gelombang, itu kan ada operatornya ya buat nyari nilai energi. Kerjain yang deket operator, biasa dari kanan. Ini kan sama. Kalau misal kita lihat, ini operasi simetrinya, kalian kalau mau pakai transformasi geometri, cara yang ini, transformasi geometri, yang X, Y, Z aja, boleh. Tapi hati-hati. Kalau misalnya yang ini, kalian harus kerjain dari kanan ke kiri. C2-nya biarin aja ya, C2 kan kita udah tahu, oke. Nah, di sini ngerjainnya ada dua. Boleh pakai matriks, boleh pakai transformasi geometri. Aku ajarin dua-duanya ya, transformasi geometri. Nah, kita lihat di transformasi geometri, C2 udah ngerti ya. Kalau misalnya kita punya, oh ya terhadap sumbu Z, ingat, kita punya rotasi terhadap sumbu Z. Z dibuat tetap. Nah, maka untuk C2-nya kita punya min X, min Y, sama Z. Udah ya, biarin dulu kayak gini. Nah, coba yang sigma. Kalian nggak boleh ngerjain dari yang kiri. Sigma V, XZ baru direfleksi ke YZ. Enggak, jangan. Takutnya beda hasilnya. Nah, coba pahamin dulu. Kita punya geometri titik grup titiknya adalah C2V kan? Ya enggak? Nah, grup titik C2V ya, ini kan masuknya ke grup abelian ya. Ini namanya ya nanti kalian inilah cari sendiri ya. Abelian, abelian grup. Dia masuk ke grup abelian. Kalau grup abelian, selama dia grup abelian sih aman ya. Kalau ngerjain kiri kanan, kanan kiri nggak apa-apa. Mau refleksi dulu ke YZ, baru ke XZ silahkan. Atau XZ dulu baru ke YZ silahkan, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau grupnya bukan abelian. Grup abelian itu grup simetri tinggi. Kayak misalnya tetrahedral, oktahedral, itu grup simetri tinggi. Grup simetri tinggi itu dia non abelian atau bukan grup abelian, tidak abelian. Maka dia nggak boleh ngerjain refleksi ini dari kiri, itu beda hasilnya. Itu bakal beda. Jadi kerjain dari kanan. Jadi kalian refleksi sigma YZ dulu, baru ke sigma XZ. Nah, caranya gimana? Kayak gini. Ya, ini kan ya udahlah ya. Nah, kita punya sama kayak tadi, X, Y, Z dulu, tapi refleksikan terhadap YZ dulu. Ya, sigma V untuk YZ. Artinya apa? Yang berubah siapa? Yang berubah X kan? Nah, kita punya min X, Y, dan Z. Ya. Nah, terus yang kedua, baru ini si hasilnya, si hasil sigma V, sigma V. Apa? Benar, sigma V YZ-nya. Kalian refleksikan terhadap bidang XZ. Artinya apa? Kalian ngubah sumbu Y yang tadinya Y jadi min Y. Betul? Gitu ya. Oke. Nah, ya kalian ubah lagi. Ini kalian refleksikan terhadap XZ. Ini bidang ya, nggak boleh pakai koma. Kalau ya terserah sih mau pakai koma atau enggak, terserah lah. Nah, kita punya yang jadi minnya adalah Y kan.
min X, min Y sama Z. Udah gini. Sebenarnya udah terbukti ya dari sini juga ya. Iya, kalau sigma V, YZ, sigma V, XZ sama dengan C2, iya terbukti. Kalau dari transformasi geometri ini. Nah sekarang pembuktian nih ya. Ini kan abelian. Kita buktiin. Dia sifatnya komutatif. Jadi yang ini boleh kita tuker. Karena dia abelian. Kalau non abelian nggak boleh ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita udah tahu, oh iya C2V itu abelian, kalian mau mengoperasikannya kanan dulu baru kiri boleh. Kiri dulu baru kanan juga boleh, karena hasilnya sama. Bayang nggak sampai sini? Sebentar. Ada yang bingung nggak dari penjelasannya gitu? Ada yang mau ditanyain dulu maksudnya kayak gimana sih gitu? Oke, sip. Nah ini coba kita balik ya. Kita coba balik ya. Harusnya sih sama ya. Oke. Nah, coba kalian refleksiin dulu terhadap XZ gitu. Sigma V untuk XZ dulu misalkan. Nah, yang berubahnya kan min Y ya. Ini X-nya tetap, ini jadi min Y, ini Z kan. Nah, kalian refleksiin lagi terhadap YZ. YZ, maka yang jadi minusnya X. Ya, min X, min Y, min Z. Nah, sama kan hasilnya? Itu nggak apa-apa. Tapi hanya berlaku untuk grup abelian. Kalau non abelian nggak bisa. Ya. Nah, golongan abelian ya. Kalau yang non abelian tuh kayak tadi contohnya yang simetri tinggi tetrahedral, oktahedral itu dia non abelian jadi nggak boleh. Nah sekarang kalau pakai matriks ya sama aja sih. Kalau pakai cara matriks terbukti juga ya jawabannya. Nah kalian boleh yang ini bebas mau nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Yang ini ya XZ dulu atau ya kalian dengan YZ dulu nggak apa-apa sama aja kok hasilnya gitu ya. Nah yaudah bikin matriks. X, Y, Z seperti biasa ya. Yang minusnya yang mana? Kalau X, Z dulu yang kalian tulis, berarti minusnya di Y. Kita punya ini 1, 0, 0, 0 minus 1, 0. Yang ini 0, 0, 1. Ini kalian kali dengan yang si Y, Z. Ya enggak? Ya kan? Kalian kali sama si Y, Z. Nah, berarti Y, Z yang minusnya min X. Ini min 1. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini sama kayak tadi, carilah ya, 1 kali min 1, min 1. Min 1 kali 1, min 1. 1 kali 1, 1 kan. Nah, ya udah, kita punya matriksnya min 1, min 1, 1. Ya, min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1 kan. Nah, sama nggak dengan matriks C2? Sama akhirnya. Gitu aja. Ya, maka kita punya nanti ini min 1, 0, 0, 1, 0, min 1, 0, satu lagi panjangin dikit ya. Nah, kita punya 0, 0, 1 kan? Ini sama dengan matriks C2. Terbukti kan? Udah gitu. Nah, eh, positifnya yang si matriks ini, kalian nggak usah pusing-pusing urutan, nggak apa-apa. Kalau pakai matriks ya, nggak usah pusing-pusing urutan. Tapi kalau pakai transformasi geometri, hati-hati urutan. Biasanya kita ngerjainnya yang kanan dulu. Mirip lah kayak ngerjain operator yang ada fungsi gelombangnya. Kan kerjain dengan yang dekat sama operator yang di sebelah kanan kan. Ya kan dioperasiin dulu yang kanan baru dikali yang kiri gitu. Mirip lah kayak gitu. Ya. Oke, nah sekarang lanjut lagi nih. Nah, yang C ini lumayan seru. Yang C ini adalah orbital D, splitting orbital D untuk logam transisi biasanya. Nah, untuk lebih detailnya nanti di SKA ada di SKA sama dilanjut di kimia koordinasi LTKK ya untuk mata kuliahnya. Nanti di semester 6 LTKK terus semester 4 kita belajar SKA. Nanti ada yang kayak gini juga. Nah, yang C ini kita lihat dulu di sini tuh dikasih tahu dia kompleks ya antara ligan dengan atom pusatnya logam. Nah, logam punya orbital D. Nah, kita harus tahu kenapa splitting orbital D pada senyawa yang oktahedral itu beda dengan tetrahedral. Nah, ada satu materi prasyarat yang harus paham, yaitu tentang geometri molekul. Oke. Nah, kita lihat dulu deh. Itu nomor 4B ya. Nomor 4C. Oke. Sorry ya kalau misalnya agak ngacak. Ya aku acak dulu. Nah, 4C. Oke. Nah, 4C kalian harus paham dulu nih. Kita itu dikenali sama namanya variabel delta O sama variabel delta T. Oke.
Nah, ini pengenalan nanti ya buat dipakai buat selanjutnya. Variabel tetrahedral itu kita simbolin delta T. Oke. Nah, terus kalau kita punya variabel oktahedral, kita simbolin delta O. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita harus pahami bentuk geometri molekulnya dulu. Ya, biar ngerti kenapa alasannya seperti itu. Bentuk geometri molekul. Nah, kita hanya ngegambar dua aja, tetrahedral sama oktahedral, ya. Nah, misalkan yang oktahedral, yang tetrahedral dulu, kita di sini. Nah, begini kan ya? Gini, ini yang orbitalnya ya, teman-teman. Gini, gini, terus gini kan? Oh, kok jelek ya? Ya udah lah ya, kayak gitulah. Kan ngerti kan bikin tetrahedral gimana? Bisa ya? Nah, ini tetrahedral ya. Nah, bisa lah ya, bisa lah. Ya kalau jelek ya gambar sendiri lah. Nah, terus kita punya oktahedral. Oktahedral tuh gini. Gini, ini kita fokus di orbitalnya aja ya. Gini. Ini tuh ke belakang maksudnya. Ini yang ke depan. Nah, kebayang ya? Ya ini apa ini tuh depan belakang ya sebenarnya. Ini oktahedral gitu. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan ke sumbu gitu ya. Ke sumbu X, Y, Z. Set. Nah, ini kita punya X, ini Z sih biasanya. Ini Y ya. Nah, sumbu X, Y, Z kita lihat. Mana sih orbital yang dia itu pas di sumbu, mana yang dia itu di antara sumbu. Nah, kata kuncinya itu aja. Kalau misalnya orbitalnya dia di antara sumbu, yaitu yang tetrahedral, maka untuk ligan yang menempati orbital tetrahedral bentuknya ya, yang orbitalnya bentuknya tetrahedral, ligannya donor elektron kan, ya kan dia donor Pb, diterima oleh atom pusat si logam. Nah, si orbital D-nya dia ada yang naik energinya, khusus yang di antara sumbu. Nah, ingat lagi, kita punya 5 orbital D kan? Masih ingat apa aja 5 orbital D? Kita punya apa aja? DXY, ya, DXZ, DYZ, dua lagi kita punya DX kuadrat min Y kuadrat sama DZ kuadrat. Nah, ada 3 orbital di antara sumbu, ada 2 orbital pas pada sumbu atau sejajar pada sumbu. Atau dia apa ya namanya? Ya sejajar sumbu lah aja, pas banget di sumbu. Apa pas pada sumbu ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita gambar DXY, DXZ sama DYZ ini kan di antara sumbu. Ya, kalau DX kuadrat min Y kuadrat sama DZ kuadrat tuh di sumbu, pas pada sumbu. Oke, aku gambar yang pas pada sumbu aja ya. Karena itu yang lebih gampang. Nah, kita gambar inilah. Oke, ini kan. Atau kalau mau gambar yang estetik ya silahkan lah ya. Ini suka-suka ya. Misalnya kita DX kuadrat min Y kuadrat, oke. Bikinnya gini. Ya enggak? Nah, ini kan. Satu lagi yang DZ kuadrat. Nah, udahlah gampang DZ kuadrat. Kita punya gini, terus kita punya cincin donat. Nah, gitu. Ya enggak? Kita punya cincin donat. Udah ini DZ kuadrat. Ini yang pas pada sumbu. Artinya untuk yang geometri oktahedral ini enggak bagus ya gambarnya. Jadi di oktahedral ini ada 2 orbital pas pada sumbu. Beneran pas pada sumbu, yaitu si X kuadrat, Y kuadrat, sama Z kuadrat. Maka energinya untuk ligan yang masuk ngebentuk geometri oktahedral, maka energi untuk orbital yang pas pada sumbu dia naik. Maka splittingnya nanti ada 2 yang ke atas, 3 yang ke bawah. Nah, begitu juga tetrahedral. Tetrahedral kan ada 3 orbital di antara sumbu. Maka ketika kita tahu, oh iya ada 3 orbital di antara sumbu, maka 3 orbital itu energinya naik, yang pas pada sumbu energinya turun. Splittingnya kayak gitu. Nah, gimana ngegambarnya? Oke, tunggu ya. Agak ngelek lagi. Oke, sebentar. Oke. Nah, kalian gambarnya bikin splitting. Di sini aja lah ya, di kanan ya. Ya, ambil yang kosong lah. Nah, kalian bikin dulu gini. Misalnya kalian mau splitting orbital apa? Delta O dulu ya, variabel oktahedral. Oke. Kita gambar dulu gini. Garis-garis 5. Terus kalian splitting. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah gitu aja. Kita punya ini 5 orbital D ya. Terserah kalian lah kasih nama sendiri.
kita punya 5 orbital D. Nah, ketika splitting, karena dia delta oktahedra itu pas pada sumbu, ya, ini kata kuncinya ya, pas pada sumbu, maka energi energi orbital yang ligannya itu ngedonorin pas pada sumbu, maka ada yang naik energinya, ada yang lebih tinggi. Ada 3 yang di atas, 2 yang di bawah. Sorry, 3 yang di bawah, 2 yang di atas ya. Ya, ini kelebihan satu. Ini aku benerin lah. Nah, yang di bawah kita punya DXY, ini DYZ sama DXZ ya. Nah, yang di atas yang energinya besar, kita punya DX kuadrat min Y kuadrat sama DZ kuadrat gini. Yang naik 2 yang atas. Oke, sebentar. Gitu ya, kebayang? Ya, ini untuk yang delta O. Splittingnya seperti itu. Aman? Nah, kemudian ada splitting yang delta T. Nah, ini kita punya selisih dulu lah. Oke. Ini hapus dulu semua. Nah, kita lanjut lagi. Nah, gap energi ya. Gap energi antara ini, DZ kuadrat. Gap energi antara yang bawah sama yang atas, ini kita sebut sebagai delta O. Gap energi untuk delta O. Untuk perhitungan energinya, nanti belajarnya di LTKK ya, tentang CFT sama CFSE gitu. Sika belum sampai sana lah. Ini lebih ke anorganik nanti di LTKK. Nah, sekarang delta T. Nah, delta T kita punya sama 5 orbital juga gitu kan ya. Tinggal splitting aja. Yang satu atas, yang satu bawah gitu. Bentar. Nah, jadi nanti kita punya ya ini kan sama ya 5 orbital D juga. Nah, si 5 orbital D. Oke. 5 orbital D ini kalian splitting juga. Nah, tapi bedanya yang atasnya jadi 3. Atasnya 3, bawahnya ada 2. Nah, yang pas pada sumbu energinya turun gitu ya. Nah, sebenarnya nanti deh aku ini kita lihat ya apakah keburu atau enggak. Ada lagi sebenarnya satu penjelasan tentang efek Jahn-Teller, cuman nggak ditanyain di soal sih. Jadi ya lihat nanti aja, kalau kalian mau nanya tentang apa itu Jahn-Teller boleh lah ya, tapi nggak kita bahas dulu lah. Takut nggak keburu waktunya. Nah gitu ya. Nah ini pokoknya delta T sama delta O seperti itu. Yang 3 di atas delta T, kalau 2 di atas delta O gitu ya. Kalau delta T kan dia di antara sumbu ya. Maka orbital yang di antara sumbu energinya naik gitu ya. Itu nantilah ngaruh ke kreatifan dan yang lain ya. Nanti tunggu aja di SKA sama LTKK ya materinya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang B udah beres. Yang C udah beres. Nah, yang ini, yang D. Ini ngitung tentang NMR. Nah, kita lihat soalnya. Yang D kita punya soal tentang NMR ya, khusus tentang medan magnet. Hitung frekuensi pemisahan tingkat energi spin inti N14 gitu ya, inti genap. Tumben banget pakai inti genap, biasanya inti ganjil. Pada medan magnet 15,4 Tesla, diketahui rasio magnetogiriknya sebesar sekian. Nah, ini ngerjainnya pakai rumus Larmor namanya. Oke. Kita coba kerjain di sini aja. Nomor 4D ya gitu. Oke. Nah, yang 4D kalian harus pakai rumus Larmor. Nah, yang 4D ini kalian tulis dulu lah yang diketahuinya apa. Mana ya pengerjaannya? Oh ini. Oke. Nah, kita punya B ya, si medan magnet, si biotnya 15,4 Tesla. Nah, magnetogirik rasionya itu gamma. Kita punya gamma 1,93 10 pangkat 7 Tesla min 1, second min 1 ya. Nah, kita cari frekuensi Larmor. V. Ya, pakai rumus Larmor. Nanti dibaca-baca lagi aja ya. Itu ada di materi tentang NMR. Nah, kita punya gamma kali beta dibagi 2 pi. Udah gini aja rumusnya. Ya. Ini hafalin aja lah. Ya, semoga dikasih tahu sih di soal. Nah, berarti kalian cari aja udah. Masukin angkanya tuh. 1,93 10 pangkat 7 kali B-nya 15,4. Satuannya Tesla ya, jangan lupa dibagi. Nah, ini kalkulator udah. Ya, kalkulator sendiri ya. Nanti kalian harusnya dapatnya segini. 4,73 10 pangkat 7 Hertz. Hertz ya, frekuensi satuannya Hertz.
Ih, jelek. Ini nanti aku benerin. 47,3 megahertz. Udah gini aja. Ya. Nah, tapi harus hafal ya. Rumusnya kalau bisa baca-bacalah. Takutnya nggak dikasih gitu. Ya. Nah, beres ini yang nomor 4. Ya. Nah, sekarang lagi nomor 5 tentang termostat. Terakhir ya. Nah, semoga nanti ada waktu lah buat tanya jawab ya kalau kalian mau. Nah, yang kelima kita lihat sistem hipotetik. Oke, kita lihat dia itu ada 4 partikel ya. Partikelnya 4 buah. Dan total energi. Ini harus dipahami ya. Jadi konsep soalnya tuh gini. Di soal dikasih tahu ada 4 partikel nih. Ya, entah itu dia identik atau sama semua, tidak dapat dibedakan, atau dia tidak identik atau dia beda semua atau dapat dibedakan. Partikelnya gitu. Ada 2 kunci ya. Partikelnya dibedakan atau tidak bisa dibedakan. Nah, energi ini maksudnya energi untuk 4 partikel total 12. Kalian jangan salah kaprah ya. Maksudnya energi ini itu bukan berarti 12 dikali 4. Jadi 48 elektron volt. Enggak, bukan. Bukan seperti itu. Tapi 12 elektron volt untuk 4 partikel. Jadi ada 4, energi totalnya 12. Bukan masing-masing energinya 12, bukan ya. Nah, sekarang kita tahu punya tingkat-tingkat energi. Ya, kita harus nyusun mikrostat. Kalau dikasih tahu tingkat-tingkat energi, kayak misalnya ada ruang kosong lah gitu, ada kamar kosong, terus kalian isi partikelnya bisa nempatin berapa aja sih tingkat-tingkat energinya gitu. Nah, ini dikasih 0, 2, 4, dan 8 kan. Ya kalian tinggal distribusi aja, ada di 0 berapa, di 2 berapa, 4 berapa, sama 8 berapa kayak gitu. Yang A itu tuh ketika partikelnya tidak dapat dibedakan. Gambarkan konfigurasinya seperti itu. Ini boleh pakai tabel atau boleh pakai diagram ya. Kalau yang B, ketika partikelnya bisa dibedakan, maka tentukan nilai W. Ini untuk yang pakai faktorial, ngitung. Gitu. Nah, sekarang kita coba kerjain. Nah, yang nomor 5 itu gimana? Kan harus tahu dulu jumlah konfigurasi ya, buat nyari berapa mikrostatnya. Nah, kita nomor 5A dulu lah. Oke, kita punya 4 partikel, energi totalnya 12 elektron volt ya. EP lah ya, 12 elektron volt. Kita punya tingkat energi, ya enggak? Tingkat energi. Tingkat energinya ada 4 ya. Betul? Yaitu ada apa? 0, 2, 4, 8 ya. Nah ini kita giniin dulu. Kita bikin persamaan dulu untuk melihat berapa apa namanya kemungkinan partikel bisa nempatin suatu tingkat energi tertentu yang hasilnya harus 12. Maka kita punya N00 ditambah N2-nya sebentar. N2-nya berapa ya? Aku catat tuh. N2-nya, oh ya, N2-nya 2, N4-nya 4, N8-nya 8. Oke, sama. Nah, kita punya N2-nya 2 ditambah ya. Terus kita punya N4-nya 4 ditambah N8-nya 8. Ini totalnya harus 12 elektron volt. Ini persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua, jumlah partikel yang bisa menempati si kamar-kamar ini. Nah, kita punya seperti ini sama dengan 4 ya. 4 partikel. Oke, nah kita udah punya persamaannya seperti ini. Nah, sebenarnya cuma aljabar aja sih. Aljabar linear. Nah, kalian bikin pakai tabel boleh. Atau mau pakai diagram boleh. Nah, ini misalnya yang pakai tabel. Bisa konfigurasi ya. Kita punya konfigurasi sama distribusi. Nah, distribusi itu kita lihat partikelnya ada di mana aja gitu. Ya. Oke. Nah, konfigurasi dibagi 3. Ada konfigurasi A, B, sama C. Nah, distribusinya, misalnya yang konfigurasi A, kita punya 8 tambah 2 tambah 2, 14 kan? 12 kan? Tambah 0. Kan 12 hasilnya ya, jumlah energinya. Atau konfigurasi yang B, kita punya 4 tambah 4, wait, eh, tambah 4 tambah 0, 12 juga. Kalau yang C, 8 tambah 4, udah gitu. Itu kenapa bisa tahu konfigurasinya ada 3? Sebentar ya. Aku pindahin dulu. Nah, kenapa bisa tahu konfigurasinya ada 3? Karena kalian lihat aja, ada berapa tingkat energi yang ada nilainya dan kemungkinan ketika dijumlah jadinya 12. Aku ulangi ya. Kenapa bisa ada 3 konfigurasinya, A, B, dan C? Kalian lihat dulu di sini, ada berapa nilai tingkat energi yang ada nilainya dan berapa kemungkinan yang bisa diisi partikel sehingga jumlahnya 12. Ya, oke. Nah,
Terus habis itu kita dapat ada 3. Nah yang C berarti kita punya 8 tambah 4 ya. 8 tambah 4 tambah 0 tambah 0. Nah kalian udah dapat tabelnya seperti ini. Mau bikin diagramnya ya silahkan. Kalian punya diagramnya seperti ini misalnya. Energinya gini. Ada 4 tingkat energi kan. Kalian pilih konfigurasi A misalkan. Ini aku gambar satu aja ya biar cepat lah. Konfigurasi A itu nempatin 8, 2, 2. Maka yang kita punya ini N0, N2, eh, N4 ya, sama N8 ya. Dia nempatin 8, 2 sama 2. Berarti kita punya 8, 2 sama 2. Seperti ini cara bikinnya. Nah, tapi perhatikan dulu. Yang A itu kan tidak dapat dibedakan. Perhatikan, dia tidak dapat dibedakan. Artinya, semuanya identik kita anggap satu. Jadi, four in one. Four in one, 4 dalam satu. Kita jadikan 4 partikel ke dalam satu. Kebayang sampai sini kenapa jadikan satu? Karena dia tidak dapat dibedakan. Maka ini kita cukup kasih bulatnya ya 2 aja sih sebetulnya nggak apa-apa. Kita kasih bulatnya 2 aja. Tapi di salah satu bulat ini ada yang sama gitu loh. Jadi konfigurasi yang A kita punya 822. Kita punya satu dan 2 bola di N2. Dianggap sama ya. Kayak gitu. Yang B dan C juga sama. Misalnya 444 ya udah 44-nya di situ atau satu bola aja di N4. Udah cukup kayak gitu. Ya, kalau di C 8 dan 4 ya di 8 sama 4 udah gitu aja. Nah, itu yang mm, A ya, kita udah dapat konfigurasinya ABC, distribusinya sekian. Sekarang yang B ngitung mikrostat. W sama dengan N faktorial per N0 faktorial, N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya. Nah, kita udah dapat kan, N itu diambil dari total partikel. Jangan total energi, jangan masukin 12 faktorial, enggak. N itu jumlah partikel totalnya berapa? Berapa kamar maksudnya ya? Berapa tingkat energi di sini? Tingkat energinya itu kan N0, 2, 4, 8, berarti 4 tingkat energinya ya kan? Nah, maka kalian harus cari satu-satu. Yang konfigurasi A berapa, B berapa, C berapa. Konfigurasi A kita punya distribusinya 8, 2, 2, 0 kan? Nah ini masukin aja. Kita punya 4 faktorial per. Nah ini jangan masukin 8 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Enggak. Bukan kayak gitu. Ya, kalian masukin yang bawahnya itu. Lihat aja ada berapa tingkat energi yang diisi. Kayak aku ulangi ya. Aku ulangi ya. Gini. Jadi kita punya N faktorial. N itu didapat dari berapa total kamar atau tingkat energi yang ada. Ada 4 kan tingkat energinya. Berarti 4 faktorial. Dibagi berapa kamar yang diisi. Atau berapa tingkat energi yang terisi. Kan distribusinya 822,0 ya. Maka kita punya N8-nya 1, N2-nya 2. Oke, kita anggap 2 kamar yang diisi. Maka dibagi 2 faktorial. Gitu. Ya, maka nanti dapatnya berapa sih? 4 kali 3 ya, 12. Ini yang pertama, jumlah mikrostatnya 12. Oke, gitu. Nah, yang B gimana? Yang B juga sama sih gitu ya. Yang B kan 444. Oke. Nah, karena dia 444, ini kalian mikirnya ada berapa tempat yang diisi. Nah, N4 itu keisinya 3 partikel kan. Berarti kita nyatakan, oh iya, dia ada 3 yang ngisi di situ. Kebayang? Maka 4 faktorial per 3. Sebentar ya. Nunggu nge-lag-nya dulu beres. Gitu. Oke. Aneh banget harus dipindahin dulu baru bisa gerak lagi. Ya sudahlah. Nah, yang B kita punya konfigurasinya ya konfigurasinya 8 dan berapa tadi? Sorry, 444 ya. Maaf. Ini salah. Kita punya 4 4 4 0. Ya udah, berarti kita punya 4 faktorial per 3 faktorial. Ini hitung sendiri ya. Nanti dapatnya 4. Ya, terakhir yang C. Oke, yang C kita punyanya 8400. Oke, kita punya 8400. Gitu. Berarti kepakainya 2 ya. Sama sih kayak yang atas. 4 faktorial per 2 faktorial. Kita punya 12. Udah gini aja. Beres. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dan kayaknya aku bakal nambahin 1 atau 2 lah yang soal tentang termostat. Takutnya keluar. Satu lagi tentang fungsi partisi ya. Kayak ini terakhir ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Kalau aman coba ketik 555. Aman nggak? Kalau aman ketik 5. Ini satu atau dua soal lagi beres deh kayaknya. Oke, aman. Ada yang mau nanya dulu nggak? Gitu ya cara ngerjainnya. Oke, sambil nunggu yang bertanya, kita coba lihat dulu soal ini. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Kita lihat yang ini. Yang nomor 28, bobot konfigurasi ini mirip-mirip lah ya, sama kayak tadi ya, tinggal kalian masukin. Ini enak nih, nggak usah kalian nyusun sendiri, tapi udah dikasih tahu. N-nya, N totalnya berarti berapa? Kalian jumlahin garis-garisnya ada berapa? Ini 20 kalau nggak salah ya. 20 faktorial dibagi dengan ini urutin 1, 2, 4, 6, 4, 2, 1. Ini tuh apa? Ini tuh adalah partikel yang ngisinya berapa. Gitu ya. Jadi tingkat energinya 20, masing-masing tingkat energi ada berapa partikel yang ngisi. Gitu. Jadi kalian hitung lah kayak gitu. Gitu. Nah ini yang penting sih. Soalnya takutnya ya besok keluar. Ini penting ya teman-teman. Coba kita ini deh bahas yang ini. Dan tolong bantu ininya dong matematikanya ya. Ya jadi kalau untuk ini kan ada bagian matematikanya. Aku butuh bantuan dari kalian ini. Ya takutnya ngitungnya nggak bener. Ya biasalah ya. Nah kayak bantuin ya matematikanya. Ini deret biasa sih. Cuma nanti kasih tahu aja salah atau bener ya. Oke. Nah, ini fungsi partisi, teman-teman. Jadi fungsi partisi itu kayak fungsi apa ya? Bagian. Fungsi bagian masing-masing partikel. Jadi ketika partikel itu mengisi suatu tempat lah ya. Nah, berapa bagiannya? Berapa besar bagian partikel tersebut mengisi suatu tempat gitu ya. Nah, ini kayak tingkat energinya nih. 0, 2 epsilon, 4 epsilon ini tingkat energinya. Nah, kalian masukin aja. Ini kan rumus deret, ya enggak? Ya, maka cari aja nilai Q-nya, kalian masukin satu-satu. Nah, sekarang masukinnya gimana? Masukin dari nol. Oke. Ini kan sigma penjumlahan lah ya, masukin aja lah. Kita punya E pangkat min beta epsilon kali, sorry. Epsilon I itu epsilon nol ya, kali nol maksudnya ya. Jadi beta kali nol itu harusnya, maaf. Gitu. Nah, ditambah E pangkat min, itu 2 epsilon ya. 2 beta epsilon kan ya. Oke. Ya, ditambah E pangkat min 4 beta epsilon. Nah, ini. Nah, tolong bantuin dong. Ini kan 0 ya, E pangkat 0 1. Nah, kan sisanya ini nih. Nah, aku tuh bingung guys, cara ngejadiin ini gimana? Cara bikinnya. Dipecah aja gitu. Kalau dipecah, oke. Nanti aku coba pecah ya. Nanti koreksi ya, takut matematikanya salah. Nah, ini dipecah ya, yang E pangkat min 4 betanya. Ini aku coba dulu deh. 1 ditambah E pangkat min 2 beta E kan epsilon ya. Nah ditambah ini 2 kali boleh nggak? E pangkat min 2 beta epsilon kali E pangkat min 2 beta epsilon. Gini. Benar nggak secara matematikanya? Kan min 2 kali min 2 tambah min 2 benar ya? Nah sekarang ini min 2-nya dikeluarin kan? Benar nggak? E-nya sorry, E pangkat min 2 betanya keluarin. Kita punya gimana berarti? Oh oke gampang. 1 ditambah E pangkat min 2 beta epsilon terus gimana? Oh, 1 plus ya? Oh iya Ya, benar. dalam kurung besar. Iya iya benar. 1 plus min gini bukan? Atau kebalik? Harusnya Ini plus. plus. Oke ini kayak gini jawabannya yang C berarti. Benar nggak? Mm-mm. Oke, thank you, nice. Oke, beres dah gitu aja. Ya ini soalnya, oke lumayan oke lah ya matematikanya nggak begitu gimana gimana gitu ya. Oke, thank you. Sip. Nah, terus kayak masih ada waktu 3 menit lagi. Nah, ini terakhir nih, ensemble. Kalian yang seleksi ini, aturan seleksi coba belajar sendiri aja ya. Kayaknya nggak sempat dibahas. Yang ini nih, ini penting. Takutnya keluar. Ini coba kalian baca-baca sendiri, coba kalian kerjain sendiri dulu aja ya. Ini aturan seleksi. Takut keluar, jangan lupa dipelajari. Nah, yang ini terakhir lah aku bahas ensemble nih, yang ensemble. Nah, kayak ini gampangnya gini lah ya. Coba kita pikirkan lagi, ingat kembali materi termokimia TPB semester 2 ya. Gini aja, kalau sistem terisolasi, ada nggak dia pertukaran materi, eh, pertukaran kalor sama energi?
Oke, nggak ada yang isolator. Maka kita tahu jumlah partikel tetap, energi tetap, P-nya tetap. Ya. Jadi kalau yang nomor satu ini dia N E sama T ya, kalau nggak salah. NTE ya. Ya, jumlah partikel, temperatur sama energinya tetap karena terisolasi. Tapi yang nomor dua, coba lihat nomor dua. Nomor dua itu dia tertutup, bukan terisolasi. Nomor dua, dia apakah terjadi pertukaran materi? Enggak. N-nya tetap. Terus apakah terjadi pertukaran energi? Sebenarnya enggak ya, N-nya tetap juga. Tapi kalau itu dia masih bisa, temperatur masih tetap konstan. Jadi N konstan, T konstan juga ya. Satu lagi apa sih kok aku lupa. Sebentar. Nah, itu kalian cara berpikirnya gitu ya. Kalau misalnya sistemnya terisolasi, apa aja yang konstan gitu. Nah, pokoknya yang nomor satu ini salah. Entalpi enggak. Bukan sistem kanonik. Entalpi itu yang ada Gibbs-nya. Jadi yang nomor satu itu salah. Bukan NPH, tapi NET ya kalau nggak salah. Yang dua itu NVT ya. Yang dua, sorry. Bukan NVT. Tapi jumlah partikel, energi, sama satu lagi apalah aku lupa. Nah, itu. Jadi yang nomor dua tetap salah gitu. Oke. Yang tiga, mikrokanonik, NVE salah juga ya. Kalau mikrokanonik bukan nomor tiga yang konstan. Ya enggak, karena jumlah partikel enggak konstan, dia berubah. Ada pertukaran materi, jadi nomor tiga salah. Nah, jawabannya nomor empat gitu. Karena di sini sistem Gibbs. Nah, sistem Gibbs ada entalpi. Ya, entalpi. Tapi biasanya umumnya kita hanya melihat kalau yang Gibbs ini tuh NPT-nya tetap ketika diberi beban ya. Maka jumlah partikel tetap, temperatur tetap, dan tekanannya tetap. Tekanan sistem dia tetap seperti itu. Gitu aja. Ya, boleh pakai konsep termokimia seperti itu ya. Boleh dipakai seperti itu. Jadi yang nomor 30 jawabannya yang 4, yang D. Gitu. Oke, dah. Cukup ya sampai sini. Dah itulah terakhir dari aku ya. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau udah paham, ketik A. Biar nilai SIK-nya A. Ayo. A, yuk. Semoga ya, semoga rezekinya dapat nilai A. Yuk, A. Cuman satu orang. Dua orang yang nilai A. Oke, semoga yang aku doain yang udah komen A dapat nilai SIK-nya A ya. Amin. Oke, thank you. Ya gitu aja. Mungkin sekian dari saya dicukupkan.